Nikah itu jadi nikmat. Kenapa nikah jadi masalah? Dipersulit, mahal, tinggal klik ketemuan deal, kenapa sih? Ya, udah. Yang ada aja, kenapa harus teteh cari yang ganteng, tinggi, bersih, hafiz Quran, tajir. Kalau ada juga belum tentu mau sama Mbak E. Ya kan? Lihat indikator pemilihannya. Bukan dilihat dari cantiknya, bukan dilihat dari hartanya. Umar bin Khattab lihat apanya? Takwanya. Orang wajahnya baru lihat besoknya, baru dengar suaranya aja. Apa suara yang didengar? Suara takwa dalam hati yang diucapkan dengan lisannya. Artinya lisan wanita itu pada malam itu mengucapkan sesuatu berdasarkan apa yang ada dalam hatinya. Yang kata Umar bin Khattab itu nilai takwa. Mahal. Maka wanita yang paling mahal wanita yang takwa, yang nggak mandang apa-apa. Dia pengen cari suami. Astagfirullah. Sehat itu kalau baca mewakili perasaan. Dari cinta yang sakit menjadi cinta yang sehat. Nih, aluk itu inti kejujuran hati kita. Ada yang kita nih pengen berubah sebenarnya. Pengen sholat nih, aduh saya harus sholat, aduh saya harus dihijab, saya nggak boleh pacaran, saya nggak boleh maksiat. Ini ada, saya nggak boleh males. Ada itu. Kejujuran hati kita nih yang, ya saya salah. Azan subuh, saking semangatnya, 2 rakaat sebelum subuh adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bangun sholat subuh. Masya Allah, subuh. Wah, lari-lari di dalam rumah. Subuh. Itu kata mama, anak dek kenapa dek? Mama nggak tahu sesuatu yang lagi viral sekarang. Apa dek? 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bayangin mah, adek sehat. Udah adek cepet wudhu aja. Ya udah dia juga mau wudhu mah. Pas mau wudhu ada papahnya di kamar mandi. Ah udahlah nunggu dulu. Tunggu duduk sambil main cacing. Ketiduran lah brother. Begitu dia bangun, astagfirullahaladzim, subuh jam 10 dek. Cacing aja terus hari adek. Astagfirullah. Ini kalau kejujuran ada yang salah, saya itu ada itu. Nah, potensi itu jangan dilawan, nikmati potensi itu. Kita tahu sebelum marah itu nggak boleh kita marah. Ngebentak anak misalkan, anak nangis, terus kita bentak, kamu, itu ada perasaan kita, saya tuh nggak boleh kayak gitu. Langsung berubah lagi, maaf ya sayang ya. Enak kan kalau anak kayak gitu sobat. Anak itu kan potensi ibadah, balik lagi tadi. Orang tua potensi ibadah, kenapa jadi potensi masalah? Banyak mengeluh kita dengan sikap orang tua, sikap anak kita, sikap pasangan kita, gak akan menyelesaikan masalah. Kiai Haji Agus Salim pernah menyampaikan, mengeluh itu tidak akan pernah menjadi menyelesaikan masalah. Brother and sister Villa, yang harus kita lakukan, besarkan Allahnya, kecilkan masalahnya. Bukan besarkan masalahnya, mengecilkan Allahnya, enggak. Maka kondisi hati ada 3. Yang pertama, qalbun salim, hati yang sehat, hati yang terus ingat sama Allah. Hati yang terus kemudian mudah dalam beribadah kepada Allah. Dan kita semua memohon meminta kepada Allah supaya jadi hati yang begitu. Hati yang lembut kalau ngelihat orang maksiat itu gak menghina, gak menjauhi. Tapi terus untuk kemudian gimana dia bisa dapat hidayah. Yang kedua yang namanya qalbun mayyit. Apa itu? Hati yang mati. Nauzubillah brother. Dinasehatin udah. Diajak udah, dikasih musibah udah, tapi tetap nggak membuat dia dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan cara apa lagi Allah harus nganterin hidayah? Orang tuanya meninggal udah, kakaknya meninggal udah, temannya yang meninggal ada, dia dikasih tabrakan udah, tapi masih aja nggak mau tobat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Qalbun mayyit, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Terkunci mati hati. Yang ketiga, qalbun marid. Hati yang sakit, ada salah nih dari hati. Yang berbahaya itu bukan virus corona, yang berbahaya itu virus fasik dan munafik. Jago dalam jago dalam bermajelis ilmu, jago dalam menyampaikan agama, jago dalam kemudian meramaikan masjid, tapi tidak jago dalam hidup bersama. Tidak jago dalam mengelola hati kita. Inti takwa mah brother, hati udah. Benar cintanya. Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Ini ciri hati manusia yang paling terbaik. Cintanya hanya besar kepada Allah. Maka saya menyimpulkan, cinta itu hanya layak kepada Allah. Karena Allah Subhanahu Wa Taala hanya menciptakan satu hati dalam diri manusia. Maka hati ini hanya layak untuk diisi cinta kepada Allah.
istri, anak, pekerjaan, dakwah, semua hidup di dalam hati kecintaan karena Allah. Rugi kita berharap makhluk, rugi kita ngarep dicintain sama orang. Jangan pernah meminta dicintain sama orang, jangan pernah meminta dipuji sama makhluk, tapi kita pengen dicintain, dipuji sama Allah aja. Nanti kerasa nikmatnya iman ini ketika gimana teh? Bukan sekarang. Kopi itu nikmatnya ketika ada atau ketika tidak ada? Hah? Ketika ada atau tidak ada? Sesuatu yang ada itu lebih mudah untuk kita nikmati, betul? Sesuatu yang tidak ada sulit untuk kita nikmati. Surga itu ada atau tidak ada? Kerasa nggak nikmatnya balasan surga oleh kita? Kalau belum kerasa, gimana kita bisa tahan dengan caci maki, hinaan, fitnahan, ujian, ekonomi, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau kerasa nikmatnya surga, teh, seperti teteh ngerasain nikmatnya jeruk yang sudah ada. Bayangin, ini ada jeruk nih. Kelihatan? Bayangin, ini ada jeruk. Kang Boni buka nih. Satu-satu Kang Boni buka. Muncrat. Aduh, perih. Ya, udah kebuka. Kang Boni ambil satu. Yang sini nih, yang sini. Warnanya orange banget. Kang Boni masukin. Lumer ke sini. Kerasa nggak? Kebayang nggak nikmatnya? Karena kita sudah pernah makan jeruk, jadi kebayang nikmat. Nikmatnya surga, kalau udah kita bisa ngebayangin, ya Allah, ternyata jauh dari apa yang saya bayangkan nikmatnya surga. Mengapa saya harus kemudian jatuh dan sakit hati ketika saya dicaci, maki, dihina, difitnah? Nikmatin aja, nanti juga dibalas sama Allah. Udah, enak nggak? Dikecewain sama mantan, udah, mantan nikah lagi, alhamdulillah. Allah bakal ngasih saya yang lebih baik daripada dia, ya Allah. Kalau nggak di dunia, nanti di surga juga dapat. Gitu aja kan enak jadinya, brother. Kita jadi pede hidup ini jalani. Kenapa kita repot untuk kemudian memiliki mobil terus ganti mobil yang bagus, yang bagus, yang bagus, bagus. Saya kalau dijemput kayak tadi pakai mobil Alphard, saya lebih banyak istighfar daripada dijemput pakai mobil Corona. Mobil Corona, Pao, oke. Tapi kalau dijemput pakai Alphard lagi jadi banyak istighfar. Kenapa lebih banyak istighfar? Tapi ini saya, ya Allah, saya nggak, bahasa Sundanya gini, ya Allah, abdi mah tekenging, abdi mah tehoyong mobil nu siga kieu. Saya mah nggak mau mobil yang seperti ini, karena saya takut ini menjadi mengeraskan hati saya. Saya takut turun dari Alphard itu membuat saya sombong. Maka ya Allah, saya terus tobat sama Allah, istighfar. Saya takutnya ketika turun ada jamaah saya lihat, terus bilang gini, Ustadz ngomong sederhana, tapi Ustadz turun pakai Alphard. Saya malu sama Allah. Di dunia ini kita ngontrak, rumah saya ngontrak, nggak perlu beli. Kenapa Kang? Karena hidup kita juga ngontrak. Nanti juga kembali. Nanti tempat kita tuh cuma 2 kali 1. Sederhana dalam hidup apa susahnya? Rasul itu ngajak kita hidup sederhana. Bukan ngajak hidup mewah-mewahan, ngajak hidup sombong-sombongan. Kenapa banyak perampok? Kenapa banyak begal? Karena kita banyak yang pelit. Coba kalau perampok datang, kita lagi ngelap motor, kasih motornya. Selesai kan masalah? Yang dipengenin begal itu apa? Motor kita kan. Tinggal kita turun bilang, mudah-mudahan dapat hidayah. Ini motornya, ini kuncinya, ini SNK-nya. Saya doain mudah-mudahan bisa sholat ibadah kepada Allah. Kalau ini ambil, hitung aja saya sedekah sama Allah. Bismillah, saya gugurin dosa mudah-mudahan sama Allah. Diambil motor dadah-dadah aja gitu. Berat gak kayak begitu? Saya pernah lakuin itu. Ke debt collector. Ketika diambil saya ikhlas. Gak pernah jadi berat, ambil aja dan gak pernah dibayar. Ambil, mau stres gimana. Sekarang misalkan kita dapat kemuliaan apa sih? Mau cari kemuliaan apa kita di dunia ini? Selain kita dimuliakan oleh Allah. Kang Boni bisa berdiri di sini, mohon maaf, demi Allah, bukan karena merasa lebih mulia, lebih berilmu. Saya tahu di sini ada yang lebih mulia, ada yang lebih berilmu. Tapi dia lebih lembut hati dan lebih zuhud. Dia pengen mendengarkan ilmu dari orang yang tidak berilmu. Yang dipaksa memberikan nasihat, sebenarnya kita gak senang dinasehatin. Dan saya juga tidak suka memberikan nasihat, karena saya juga butuh nasihat. Tapi tugasnya, kata Allah, kasih nasihat. Maka kata Rasulullah SAW, ketika seorang muslim meminta untuk diberikan nasihat, maka kasih nasihat. Maka saya akan menasihati sesuatu yang bisa menasihati saya sendiri. Balik lagi ke siapa? Ke saya lagi. Sok coba enak banget. Menikmati proses penguatan cinta karena Allah dan menyederhanakan semua. Dan nikah itu jadi nikmat.
Kenapa nikah jadi masalah, dipersulit, mahal, tinggal klik ketemuan deal, kenapa sih? Ya, udah. Yang ada aja, kenapa harus teteh cari yang ganteng, tinggi, bersih, hafiz Quran, tajir. Kalau ada juga belum tentu mau sama Mbak E. Yang ada, ya. Yang ada ini. Mau cari indikator apa? Yang takwa. Sedikit aja ya, terakhir ya, mohon maaf. Dalam pemilihan jodoh. Lihat proses pemilihan jodoh Umar bin Khattab radhiyallahu an kepada anaknya. Suatu saat Umar bin Khattab radhiyallahu an terduduk di sebuah rumah yang bilik-biliknya dari pelepah kurma. Omongan keluarga yang di dalam itu kedengaran keluar. Umar bin Khattab lagi duduk. Lalu mendengar perbincangan yang di dalam. Kata ibu sama anaknya lagi diskusi. Kata ibunya, nak tambahin air ke susu itu supaya jadi banyak. Kata anaknya, nggak boleh, nanti Amirul Mukminin marah. Kata ibunya, kan Amirul Mukminin nggak lihat. Kata anaknya, tapi kan Allah lihat. Umar bin Khattab ngedenger. Langsung kata Umar bin Khattab ke asisten, tandain namanya. Besok kita nikahin. Siap. Besok malamnya langsung pulang, cari anaknya yang masih jomblo. Siapa yang mau nikah? Oleh dengan wanita pilihanku. Asim, anak Umar bin Khattab bilang, saya mau. Oke, kamu siap, datang. Datang langsung, bayangin. Siap nikah cuman ngangkat tangan doang. Siapa yang mau nikah dengan pilihanku? Artinya dalam perjodohan itu boleh ayah mencarikan jodoh bagi anaknya. Lalu kemudian Asim datang sama Umar bin Khattab, dipanggil anak yang tadi malam. Ini anak yang tadi malam, iya, nikah dengan Asim. Langsung dinikahkan. Lihat indikator pemilihannya. Bukan dilihat dari cantiknya, bukan dilihat dari hartanya. Umar bin Khattab lihat apanya? Takwanya. Orang wajahnya baru lihat besoknya, baru dengar suaranya aja. Apa suara yang didengar? Suara takwa dalam hati yang diucapkan dengan lisannya. Artinya lisan wanita itu pada malam itu mengucapkan sesuatu berdasarkan apa yang ada dalam hatinya. Yang kata Umar bin Khattab, itu nilai takwa. Mahal. Maka wanita yang paling mahal, wanita yang takwa. Yang gak mandang apa-apa. Dia pengen cari suami yang bisa mendekatkan dia kepada Allah. Silakan kalau ada yang mau bertanya, dihitung sampai 3. 1, 2, 3, terima kasih. Kalau tidak ada. Ada? Kan surat Al-Baqarah tadi ayat 165, 216. Dan mohon maaf, atas dasar kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita mampu memilih dari 2 jalan. Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Ada jalan fujur, ada jalan takwa. Ada azan, mau milih, bebas. Mau sholat atau tidur. Ya. Pevita Pierce, Pevita Pierce atau Chef Renata nembak kita. Aduh. Terima jangan? Terima jangan. Udah lama jomblo. Ariel Tatum nembak antum mau gimana? Terima nggak? Langsung kita kan bilang ini, astagfirullahaladzim, teh maaf, bukan saya sok-sokan. Jaga harga mahal, enggak. Saya lagi benar-benar berusaha menjadi lebih baik. Saya takut sama Allah. Kalau kita pacaran itu membuat kita lebih jauh dari Allah. Kalau teteh benar-benar mau serius sama saya yang datang ke rumah teteh buat nikah sama teteh. Seneng gak Ariel Tatum digituin? Seneng. Ya tapi udahlah, imajinasi ini gak penting sebenarnya. Bubar kabeh. Coba Ahwat digituin seneng. Kalau kita ngajak ya. Jadi laki-laki jangan laki-laki yang culametan. Jangan jadi laki-laki yang cunihin. Laki-laki yang gampangan, jangan. Kita gak murahan, brother. Kita ini mahal karena takwa, brother. Populasi laki-laki kan lebih sedikit sekarang. Wanita banyak, mereka tuh pengen banyak yang nikah. Kita rebutan mereka itu berarti. Artinya mereka buat ngerebutin kita bisa 1 lawan 10, bayar. Kita tinggal milih aja yang mana ya. Jadi jaga harga diri kita dengan apa? Nilai takwa. Ahwat juga sama. Ahwat yang mahal itu ahwat yang takwa. Yang gak usah nyamperin laki-laki. Yang bener-bener nanti laki-laki tuh tahu. Dah kalau udah sering ngaji di Rumah Warna. Oh, suka ngaji di mana? Rumah Warna di sini di Jogokarian. Oh, udah kebayang profilnya sama Kang Boni. Kalau Kang Boni jomblo, hajar sama Kang Boni. Langsung saya berani taruh, saya tunggu di situ tuh. Tunggu di gerbang.
Saya bilang nanti sama Mas Nana, tolong pilihkan yang paling solihah jamaah di rumah warga. Mas Nana nanti mungkin langsung ngambil yang mana Ustaz, yang ini 1, 2, 3. Kalau saya jomblo itu juga, tapi ya kan itu juga imajinasi, ya udah biarin aja lah. Ya intinya takwa aja ya teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita minimal jadi ada ini aja teh, brother, ngerubah pola yang sederhana, nggak usah berat-berat. Saya nggak akan bahas tentang bagaimana how to cara sholat, teman-teman udah lebih paham. Saya cuma pengen ngajak, yuk nikmatin sholat. Saya nggak akan bicara tentang how to wudu, itu teman-teman lebih paham. Saya cuma pengen bicara nikmatin wudu. Gimana cara nikmatin wudu, Kang? Basuh tangan, ingat sama Allah dengan hati kita. Ya Allah, tangan saya sering nampar orang, sering ngezolimin orang, ngambil hak yang bukan saya, yang punya saya. Bersihin mulut, setiap kumur-kumur dikeluarin sambil ingat lagi, ya Allah, ini dulu lisan saya sering ngomongin orang, sering fitnah, caci maki, menghina. Dengan keluarnya air ini semoga keluar juga dosa-dosa kita. Hidung kita, nafas kita yang selama ini kita hembuskan sering lebih dipakai maksiat daripada taat. Ya Allah, bersihin lagi. Wajah kita yang suka sombong dengan kecantikan, ketampanan, popularitas kita, bersihin, brother. Nggak pengen ada penyakit yang nempel di wajah kita. Ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Sambil bertetesannya air wudhu di wajah kita, maka insya Allah bertetesan pula dosa-dosa yang ditimbulkan karena efek dosa dari wajah kita. Tangan, lengan kita, rambut kita, telinga kita, mendengar sesuatu yang nggak penting, buang. Bersihin ya Allah, astagfirullah. Sok nikmatin wudhu sampai ke kaki. Ya Allah, kaki saya dulu sering dipakai maksiat, sering dipakai pacaran, sering dipakai ke bioskop, sering dipakai ke mall, tapi jarang dipakai ke kajian. Astagfirullah, basuh. Semoga dengan wudhu itu bukan hanya membersihkan fisik, tapi membersihkan hati. Baru di tempat sholat takbir, Allahu Akbar, nikmat. Pasti nangis itu. Kenapa? Karena engkau sudah khusyuk sebelum sholat. Insya Allah, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan. Terima kasih. Ada yang paling jauh dari mana, Ahwat? Ada yang dari Imogiri nggak? Nggak ada. Dari Magelang ada? Dari tadi pasti banyak. Ya itu dulu aja ya teman-teman. Silakan lanjut ke Pak. Iya. Mbah. Silakan. Yang mau bertanya silakan untuk teman-teman yang yang cewek. Silahkan ditulis saja. Terus ini sudah ada yang masuk. Kalau yang cowok bisa ditulis atau nanti bisa langsung lewat mic ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, saya mau tanya mengenai jodoh. Tetap ya. Apakah jodoh itu akan bertemu bila kita berteman dengan teman yang lawan jenis? Karena jujur saja saya belum pernah pacaran dan saya juga tidak punya banyak teman. Mohon penjelasannya Ustadz, saya seorang ukhti. Terima kasih untuk penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertanda Dodi. Loh betul. Ukhti kok Dodi. Ini dari tulisannya udah ketebak. Masya Allah. Imut. Gimana, Kang? Ini imut pasti. Iya ya. Kang. Hitam mutlak. Gimana? Dia biasanya Imut. dia ya nggak mau biasanya. Hebat. Nggak pernah pacaran loh. Funding sumur bor. Oke. Sebelum dijawab, Kita mau diputerin lagi ini, panitia mau muter lagi untuk funding atau sudah? Gak apa-apa diputar lagi kalau mau putar lagi. Jadi sekali lagi untuk event kali ini kita akan fokuskan untuk pembuatan sumur ya, gitu ya. Satu itu, wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Yang pertama cara menjemput jodoh itu bertakwalah kepada Allah. Yang pertama kan ini, ya ayyuhannas subudu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Ya ayyuhannas, hai manusia, bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, kemudian hadirkan pasangannya, dari pasangan itu kemudian menghasilkan laki-laki dan perempuan yang begitu banyak berkembang biak. Lalu kemudian wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, agungkanlah asma Allah dan bersilaturahmilah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Silaturahmi dengan cara yang terbaik. Silaturahmi itu dengan yang serahim.
Maka dengan saudara-saudara kita perkuat saudara-saudara kita. Ikhwan, akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bolehkah seorang akhwat untuk mengucapkan perasaannya terlebih dahulu kepada seorang laki-laki dengan perantara? Boleh. Itulah yang kalau kita lihat seperti yang diungkapkan oleh Khadijah radhiyallahu anha kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaranya. Khadijah radhiyallahu anha merupakan wanita yang begitu mulia, yang begitu hebat dan luar biasa. Dia bukan hanya seorang wanita yang kaya raya, tapi kalau teman-teman lihat, meskipun dia sudah menjadi janda 2 kali, 1 pernikahan gagal, 2 pernikahan gagal, sampai akhirnya kemudian ke Nabi Muhammad SAW, ada nggak sih perasaan kemudian ngerasa, aduh saya nggak layak nih dapetin berondong misalkan, karena perbedaan usianya 15 tahun loh, bayangin. Tapi nggak jadi kemudian mundur Khadijah, karena tahu kalau laki-laki yang terbaik itu perlu diperjuangkan, jangan didiemin keburu sama orang. Kalau teteh ngerasa itu baik, perjuangin buat dapetin itu. Gimana caranya? Saluran caranya harus pakai saluran cara yang Allah sukai dan Rasul sukai. Ayo jemput itu. Misalkan teteh pengen sama Kang Giri, yang teteh ngerasa ini profil cowok yang aku banget nih, maka teteh kejar salurannya itu. Gimana supaya dekat sama Kang Giri? Sambung ke Mas Nanangnya, atau sambung ke mbahnya, atau sambung ke aku untuk kemudian bisa kenal sama Mas Giri, atau sama mbah misalkan, sambung sampai ke mbah. Mbah ini hormat orang tua luar biasa. Bukan, maksudnya mbak ini menghormati orang tuanya luar biasa. Serius saya harus bongkar, namanya barang bagus, harus diceritain. Kalau di pasar jual 5.000. Nah ini saya cerita, Agiri semangat dalam penggerak dakwah, Mbah penggerak dakwah juga, musisi juga. Tapi yang berikutnya yang saya bold itu adalah beliau semangat dalam beribadah dan memuliakan orang tua. Itu sih saya emang ngeliat udah nilai plus deh gitu. Kalau udah milih yang kayak gitu. Bayangin dulu saya nggak ngebayang gimana caranya Teh Rini milih Kang Boni, apa yang dilihat. 500.000 aja. Teh Rini milih Kang Boni, Teh Rini milih Kang Boni, apa yang dilihatnya? Aktivis dakwah bukan, penggerak masjid bukan. Seneng apa? Masih senang maksiat, tapi dia cuma yakin, saya yakin bisa membawa dia menjadi lebih baik. Dan itu nggak langsung plek jadi baik, enggak. Kenapa? Asia suaminya Fir'aun. Karena tiket surganya Asia ada di sabarnya bersama dengan Fir'aun. Kan teteh nggak mungkin berdoa, ya Allah datangkanlah suamiku seperti Fir'aun, kan enggak. Minta yang terbaik sama Allah. Maka kemudian ya jemputnya gitu sama saudara keluarga terdekat yang punya indikator takwa juga teh. Walaupun orang tua kita nyariin jodoh buat kita, tapi takutnya bukan kriteria yang takwa. Sayang, bukan dari masalah mapan harta, tapi kaya hati akan cinta kepada Allah. Itu yang lebih penting saya sih gitu Mbah. Jadi Mbah kayak milih seseorang wanita udah nggak usah lihat fisik lagi. Dia bilang saya setia kepada Allah, bukan setia hanya kepada Mbah aja. Itu udah terimain aja. Undang Kang Boni untuk akad nikah. Ya, insyaallah. Jadi Jangan fisik ya, Kang ya. Tronik berarti ya. Iya. 1.000 lah. Iya. Kita kasih kesempatan dulu Kang Boni untuk minum kopi ya, nyetup kopinya ya.